Shalom saudaraku, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada siang hari. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 27 sampai 28. Saya beri judul firman Tuhan yaitu perspektif bahwa Tuhan baik. Alkitab berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, kepada perempuan Sirofenisia, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan Sirofenisia itu yang anaknya kerasukan setan dan ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah saudara, di ayat ini menjelaskan bahwa waktu itu ada seorang perempuan Sirofenisia bertemu dengan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit diganggu oleh roh jahat. Dan ketika perempuan Sirofenisia ini tersungkur di depan kaki Yesus meminta pertolongan, Tuhan Yesus berkata dengan dalam konteks mencobai perempuan ini apakah dia sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan Yesus berkata, gak patut ngasih roti kepada anjing. Kasarannya seperti itu. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini bukan berarti Tuhan Yesus kasar, tetapi dalam konteks Tuhan Yesus ingin menguji seberapa niat, seberapa perempuan ini rindu untuk mendapatkan mujizat. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan tadi, tidak layak, tidak patut ngasih roti atau ngasih mujizat kepada anjing, saudara. Ketika kata-kata ini dilontarkan Tuhan Yesus untuk menguji perempuan itu, perempuan ini justru menjawab, tidak apa-apa Tuhan, karena memang biasanya anjing makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Artinya perempuan ini tetap rendah hati dan tetap memiliki perspektif bahwa gak apa-apa Tuhan, Engkau baik, pokoknya berikan mujizat-Mu bagi saya. Nah saudara, ketika itu maka Tuhan memberikan mujizat kepada perempuan Sirofenisia ini, meskipun awalnya dihajar dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Coba saudara bayangkan, kalau saudara dikatain sebagai anjing, kita sebagai manusia normal akan tersinggung saudara kalau dikatain seperti ini. Tetapi waktu itu perempuan non Yahudi Sirofenisia, ketika dikatain Yesus sebagai anjing, perempuan ini berkata, ya saya anjing yang makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, imanmu besar dan anakmu disembuhkan Tuhan. Nah perhatikan, ketika perempuan ini tetap baik kepada Tuhan, yang waktu itu Tuhan seakan-akan tidak baik kepada dia, Tuhan berikan mujizat untuk perempuan ini. Nah bukankah hal ini yang sering terjadi di dalam hidup kita saudara? Ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita divonis dokter dengan penyakit yang tidak bisa tersembuhkan, ketika teman bisnis kita menipu kita, ketika segala hal yang gak enak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seringkali orang-orang berkata, Tuhan Engkau tidak adil. Dan hal seperti ini yang sering menghambat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Nah beda dengan perempuan ini, ketika dia diperlakukan Tuhan gak enak, tidak adil, dikatain sebagai anjing, dikatain sebagai gak berguna, tetapi perempuan ini berkata, tidak apa-apa Tuhan. Perempuan ini tetap berspektif, punya perspektif bahwa Engkau baik Tuhan, tidak apa-apa. Akhirnya Tuhan berikan mujizat untuk perempuan ini. Nah perspektif bahwa Tuhan itu baik, apapun yang terjadi, itu wajib dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Perspektif bahwa Tuhan itu baik meskipun penderitaan menghampiri hidup kita, meskipun kekurangan ekonomi menghampiri hidup kita, meskipun karir kita terganjal,
meskipun ekspektasi kita tidak diwujudkan Tuhan, dan perspektif bahwa Tuhan itu baik tetap kita pegang, maka Tuhan akan berikan mujizatnya di dalam hidup kita. Saya tutup renungan ini dengan kisah Ayub. Ketika Ayub mengalami sesuatu yang tidak enak yang Tuhan izinkan. Ayub orang benar, tetapi dia mengalami sesuatu yang buruk dan Tuhan izinkan itu. Alkitab mencatat Ayub tidak berdosa dalam segala perkataannya. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan waktu itu. Ayub punya perspektif bahwa Tuhan baik apapun yang terjadi. Sehingga di akhir kisah Ayub, di pasal 42, Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Orang yang punya perspektif bahwa Tuhan itu baik apapun yang terjadi, Tuhan akan berikan mujizat di dalam kehidupannya. Tuhan akan berikan pertolongan di dalam kehidupan anak-anaknya yang punya perspektif, prinsip Tuhan baik apapun yang terjadi. Nah, mari dalam hidup kita pegang perspektif ini, saudara, bahwa Tuhan baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap baik, maka Tuhan akan memberikan pertolongan bagi saudara. Nah, selamat mengalami pertolongan Tuhan, dan mari memiliki perspektif bahwa Tuhan itu baik apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami supaya kami melakukannya. Terima kasih atas firman-Mu, ajari kami untuk punya perspektif bahwa Engkau adalah Allah yang baik apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.